lagi dengan DPC Pradi Surabaya bersama saya Maisendi Aninditya. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Yohanes Dipa Wijaya selaku Kepala Bidang Pembelaan Profesi DPC Pradi Surabaya. Selamat sore Pak Yohanes Dipa Wijaya. Sore. Baik, sore ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia advokat ya Bapak. Pertanyaan pertama nih, apa sih profesi advokat ini? Ya. Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Advokat itu adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi advokat ini bukan hanya menjalankan tugas profesinya di dalam pengadilan saja, bisa juga menjalankan profesi di luar pengadilan. Ya. Jasa hukum itu sendiri bisa berupa bantuan hukum, konsultasi hukum, mewakili klien untuk mengajukan gugatan dan lain sebagainya. Jadi luas pengertian jasa hukum. Dan, lalu bagaimana kedudukan profesi advokat dalam penegakan hukum? Ya. Advokat itu adalah penegak hukum. Jadi advokat itu berdasarkan pasal 5 ayat 1 dia berstatus sebagai penegak hukum. Nah, saya bacakan pasal 5 ayat 1. Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi kedudukan advokat ini bukan hanya sebagai mitra penegak hukum, tapi dia juga sebagai penegak hukum yang merupakan bagian daripada caturwangsa penegak hukum. Di samping kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jadi advokat merupakan penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan para penegak hukum yang lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan seseorang dapat melaksanakan tugas profesinya sebagai advokat? Ya. Seseorang bisa diangkat menjadi advokat apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Advokat. Pasal 3 Undang-Undang Advokat dengan ayat 1 dengan tegas menyebutkan bahwa dia harus berwarga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, dan lain sebagainya. Kita nanti baca sendiri di pasal 3. Di samping itu, advokat itu harus sudah mengikuti, calon advokat ini harus mengikuti pendidikan profesi dan dinyatakan lulus di ujian profesi advokat. Kemudian melaksanakan magang selama 2 tahun, dan setelah 2 tahun melakukan magang, dia baru bisa mengikuti sumpah profesi advokat. Bagaimana perkembangan terbaru wadah organisasi advokat saat ini terpecah dan berkoalisi? Mungkin bisa dijabarkan oleh Bapak Yohanes. Ya, saya sayangkan kalau advokat ini terpecah, ya, organisasi advokat ini terpecah. Nah, kita ketahui bersama bahwa Pradi merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang didirikan yang didirikan berdasarkan atau mengikuti amanat daripada Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Ya. Jadi Pradi merupakan independent state organ, ya, organ negara yang mandiri. Dia adalah wadah profesi advokat satu-satunya yang didirikan sebagai pemenuhan amanat daripada Undang-Undang Advokat. Nah, kita ketahui bersama bahwa pembentuknya ini dibentuk oleh 8 organisasi advokat yang telah ada sebelum Undang-Undang Advokat ini didirikan. Ya. Selanjutnya Pak Yohanes, pada saat menangani suatu perkara, resiko advokat ini kan sangatlah besar. Mungkin ada saran untuk para advokat di Indonesia ini agar tidak terjerat hukum pidana maupun perdata. Ya. Saran saya dalam melaksanakan profesi advokat, kita harus mengedepankan kode etik dulu. Ya. Ini kode etik dalam rangka hubungannya dengan klien maupun dengan rekan sejawat. Samping itu kita harus mengedepankan etika dalam melakukan penegakan hukum dengan sesama para penegak hukum yang lain. Jadi nggak boleh nih advokat menjalankan profesinya dia hanya mengandalkan pengetahuannya saja, ya, tapi mengesampingkan etika. Nggak boleh. Tetap kita harus mengedepankan etika. Karena keadilan yang kita ingin capai adalah keadilan yang bermartabat.
Jadi keadilan bukan dicapai dengan cara-cara melawan hukum, atau keadilan yang dicapai dengan cara yang tidak etis. Ya, kita kan sekarang seringkali mendengar bahwa ada beberapa istilahnya dalam tanda kutip oknum ya, yang mengatasnamakan advokat tapi bertindak tidak etis baik di depan publik maupun di pengadilan. Itu kami sayangkan. Kami dari Pradi harus menghimbau kepada rekan-rekan, kita harus mengedepankan penegakan hukum yang bermartabat, harus beretika. Ya. Demikian juga pada waktu berhubungan dengan klien, berhubungan dengan rekan sejawat. Nah, contoh yang kita harus pahami bersama. Kalau rekan sejawat, kalau lawan misalkan, lawan ini tadi sudah menunjuk advokat dalam melakukan hubungannya dengan pihak lawan, kita ini harus melalui advokat yang bersangkutan. Kuasa yang bersangkutan tidak boleh langsung menghubungi kepada prinsipal lawan kalau sudah menunjuk advokatnya. Ya. Ini etika, ini harus dikedepankan. Nah, Pradi sangat menjunjung tinggi hal tersebut. Jadi tidak boleh langsung potong kompas hubungi lawan prinsipal. Ketika ada advokat yang bersalah, peran Pradi Surabaya ini bagaimana mendampingi anggotanya? Seberapa besar mungkin peran Pradi Surabaya dalam mendampingi anggota? Di Pradi Surabaya itu ada bidang pembelaan profesi. Kebetulan saya sebagai kepala bidangnya, fungsinya dan tugas kita yaitu mendampingi atau memberikan bantuan hukum kepada rekan-rekan sejawat yang sedang berhadapan dengan hukum. Ya. Kadang-kadang sering kita temui beberapa rekan sejawat dalam melaksanakan tugas profesinya itu dilaporkan polisi, ya, dianggap melakukan tindak pidana tertentu. Ya. Peran daripada bidang pembelaan profesi itu memberikan bantuan hukum kepada rekan-rekan sejawat tersebut. Ya. Kita bidang pembelaan profesi ketika menerima pengaduan dari anggota tersebut memberikan kronologis perkara disertai dengan permohonannya, kemudian ketua DPC menunjuk bidang pembelaan profesi untuk mewakili organisasi memberikan bantuan kepada para anggota. Jadi Pradi Surabaya selama ini konsisten dan komitmen penuh untuk memberikan perlindungan kepada para anggotanya yang telah melaksanakan tugas profesinya secara bermartabat, secara berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Luar biasa sekali ya ternyata peran DPC Pradi Surabaya dalam bidang pembelaan profesi ini. Terima kasih sekali Pak Yohanes atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita pada sore hari ini bermanfaat untuk para advokat yang sedang menonton video kita hari ini. Saya Maisendi dari DPC Pradi Surabaya mengucapkan terima kasih.